guys, entah pakai apa enggak lah ya, sharing ya. Jadi kan dalam hukum pidana itu kan sebenarnya fokusnya sama KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, dalam tindak pidana itu kan memang terbagi menjadi dua ya. Tapi kalau kita lihat tujuannya sendiri, tindak pidana hukum pidana itu kan sebenarnya tujuannya untuk individu, masyarakat, dan negara. Nah, dalam hal ini secara bagian pidana itu kan masuk ke tiga hal, tiga bagian lah. Yang pertama tentang perbuatan, yang kedua tentang pertanggungjawaban atau sanksi pidana, dan yang ketiga tentang bagaimana penegakan hukumnya. Nah, kalau kita bagi lagi dari tiga bagian itu, dua itu masuk material dan satu itu masuk formil. Yang material yang mana? Material itu yang perbuatannya sama pertanggungjawabannya. Ya, KUHP ya, KUHP, kita undang-undang acara pidana. Terus pertanyaannya muncul adalah di mana posisi delik khusus. Nah, kalau dari skema atau rangkaian adanya tindak pidana itu kan mulai dari perbuatan, dari perbuatan dulu, dari perbuatan nanti dia masuk ke proses peran dari aparat penegak hukum. Mereka akan melakukan identifikasi itu dari perbuatan tersebut berdasarkan laporan atau aduan ya. Kemudian nanti dilakukan penyelidikan. Benar di situ ada peristiwa hukumnya, ada tindak pidananya. Jadi di situ diklasifikasikan lagi mereka. Nanti masuk ke tindak pidana umum atau khusus. Nah, kalau kesana-sananya lanjutan dari penyelidikan ya penyidikan seterusnya ya sampai akhirnya ke proses peradilan pidana. Nah, kalau kita lihat hubungan antara KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Khusus, itu kan kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu kan terbagi menjadi tiga buku tuh. Yang pertama tentang aturan, buku satu itu aturan umum, buku dua tentang kejahatan, dan buku tiga tentang pelanggaran. Nah, tindakan umum ini itu cukup mengacu pada tindak pidana umum ini untuk cukup mengacu pada KUHP aja gitu. Tapi kalau delik khusus atau tindak pidana khusus itu punya undang-undang khususnya. Coba kita lihat nih contoh-contoh yang masuk tindak pidana umum itu apa aja sih? Misalkan kayak pembunuhan, pencurian, penipuan yang memang itu berdampak pada banyak halayak lah gitu. Yang memang untuk kepentingan publik juga gitu. Sama sebenarnya undang-undang khusus juga banyak untuk kebijakan untuk dampak yang memang untuk halayak, tapi dalam ini mereka punya pedoman khususnya itu yang disebut dengan undang-undang khususnya. Nah, itu terbagi menjadi dua. Pasca UTS itu kan kita disuruh bikin tugas kelompok tuh, tentang membahas jenis-jenis tindak pidana khususnya kan. Di situ ada yang tugasnya itu soal KDRT, teroris, narkotika. Kalau saya sendiri pajak ya, saat itu tindak pidana perpajakan. Nah, ternyata dalam undang-undang khusus itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan intraaturan dan ekstraaturan. Sebenarnya apa sih intraaturan? Nah, kalau intraaturan ini itu berbasis pada larangan. Jadi undang-undang khusus ini memuat atau mendasar pada hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu. Larangan apa aja, kayak KDRT itu nggak boleh kan, teroris juga itu nggak boleh, korupsi itu juga nggak boleh kan. Makanya di situ dibuat undang-undang khususnya, undang-undang tipikor dan sebagainya. Nah, kalau yang ekstraaturan itu berbasis dengan keharusan atau kewajiban. Mereka berbicara tentang bagaimana sih harusnya menyelenggarakan, melakukan hal-hal ini gitu kan. Dibuatlah undang-undang khususnya, masuknya ke undang-undang pemilu, undang-undang pajak, undang-undang hak cipta. Nah, ketika ada unsur kejahatan atau pelanggaran di dalamnya, mereka masuk tuh diklasifikasikan. Contoh misalkan di undang-undang pemilu harusnya begini 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 melakukan pemilu, tapi ada unsur kejahatan di situ. Nah, maka di situ mereka dikenai sanksi pertanggungjawaban tadi. Makanya kalau dalam tindak pidana itu kejahatan itu sendiri kan terbagi dua tuh, ada yang dolus, ada yang kopus. Ya kalau nggak salah itu ya, dolus dan kopus ya. Dolus itu yang memang sengaja, unsur kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Kalau yang kopus itu mereka tidak sengaja gitu, perbuatan yang dilakukan dengan tanpa adanya kesengajaan. Jadi nanti dilihat di situ tuh, kayak misalkan eh, dalam ekstra aturan ya, misalkan contoh pajak lah.
Mereka tahu harusnya melaporkan pajak, bayar pajak kian-kian, tapi mereka dengan sengaja tidak melaporkan. Maka di situ akan terjadi sanksi pidana. Ya, kalaupun ada hukum juga sanksi pidana ya. Itu ke si Kopus tadi. Saya sih nggak bisa sharing lebih jauh untuk teman-teman karena juga ternyata konteks dari penjelasan delik khusus ini sebenarnya sih singkat gitu. Paling kalau misalkan teman-teman nanti mau coba uh, mengurai lebih jauh lagi, hafalin aja nih misalkan KDRT itu pasalnya berapa aja, ketika apa aja, pemilu apa aja nih pasal-pasalnya gitu ya. Wah, susah dasar hukumnya nih, apa aja nih dasar hukum dari si masing-masing ini, karena kemarin kan kita tugas kelompok ini ya, terkait dengan delik khusus ini, teman-teman nanti tinggal fokus aja itu sebenarnya yang disebut dengan kejahatan itu apa dan pelanggaran itu apa. Ya itu kali ya, ya sambil-sambilan cari-cari aja lah. Nah, kalau kalau jenis-jenis delik seperti delik komisi atau delik aduan, delik laporan dan sebagainya, itu sebenarnya sebelum tes ya. Teman-teman udah bisa lah klasifikasikan dan menjelaskan macam-macam delik itu. Tapi kalau satu hal